Kita sudah terhubung dengan Mbak Restu di Purwodadi Kota. Selamat malam Mbak Restu. Iya. Oke, kita sudah terhubung ya Mbak ya, dan sudah on air. Jadi teman-teman semuanya pendengar Radio Imelda FM, kerabat Imelda FM sudah mulai dengerin sambungan telepon dari Mbak Restu. Jadi silahkan boleh dimulai ceritanya Mbak. Mau cerita kejadiannya itu sudah 1 mingguan di rumah, jam 8 malam, nggak ada hujan, itu nggak ada, masih sepi, nggak ada orang di rumah tuh. Di belakang almari tiba-tiba tuh ada orang tinggi besar, orangnya hitam tuh, kepalanya botak, nggak tahu tuh wujudnya apa, dan waktu ngelihat tingginya ada 3 meteran, waktu ngelihat itu tuh nggak bisa ngomong, ya lumayan sebentar sih, nggak tahu itu apa, tapi suasananya jadi beda habis ngelihat itu. Itu lemari itu berarti kayak lemari TV gitu kah, atau lemari apa ya? Soalnya enggak, kan bukan lemari TV, lemari itu kayak lemari kayak gantung gitu loh, tapi tingginya hampir 3 meter. Berarti sosok ini tingginya setinggi lemari itu gitu ya? Jadi sosoknya kepalanya botak, hitam semua badannya tuh, orangnya aslinya tuh nunduk, terus dia mau berdiri tuh kepalanya kayak natap pas genting gitu loh. Gak tahu wujudnya tuh kayak gak tahu apa, tapi orangnya tinggi banget, tinggi, hitam, kepalanya botak. Terus waktu itu apa tuh yang dilakukan? Maksudnya apakah kemudian jadi sakit atau gimana gitu? Gak sakit sih, cuman sering mimpi buruk aja. Mimpinya buruk tentang yang buruk-buruk aja kayak gitu, gak sakit, sehat. Tapi ada kaitannya dengan sosok tersebut? Enggak? Ya ada sih, kaitannya tuh kayak ya emang di rumahnya tuh emang udah angker. Sebentar, saya tertarik. Kenapa Mbak bisa bilang rumahnya sudah angker? Emang dulunya tuh katanya ada pocongnya, ada kayak kiriman kayak gitu, pocong, kuntilanak itu pernah ada di rumah ini. Udah ada yang bersihin sih. Tapi Mbak tinggal ada kayak raja-raja. Mbak tinggal di rumah ini sudah dari kecil kah? 9 tahun. 9 tahun. Karena ini rumahnya beli, nggak rumah sendiri, rumah bekas orang. Oke, Mas Febri silakan deh. Ini cerita singkat. Ini cerita sebenarnya singkat banget, tapi saya tuh tertarik dengan sosok yang digambarkan. Karena biasanya kalau misal yang diceritakan sosok tinggi, besar, hitam, arahnya tuh kayak ke genderuwo gitu kan. Tapi ini kepalanya botak, Mas Febri. Selamat malam Mbak Restu. Yes. Selamat malam Mbak Restu. Kalau yang saya lihat dan yang saya rasakan ya Mas ya di rumah Mbak Restu ini, banyak sekali menyimpan energi negatif. Jadi gini, tadi kan Mbak Restu bilang kalau rumah itu dulunya sering ada kiriman gitu ya Mas ya. Tetapi sudah dibersihkan sosok-sosoknya itu gitu. Tapi yang saya tangkap itu energinya itu ada yang masih tertinggal di situ gitu. Yeah. Dan bahkan mohon maaf ya, kayak pemagaran gaib, terus kayak entah itu raja-raja gitu, itu pun ada yang menimbulkan kayak ketidaknyamanan. Jadi kayak ini saya belum tahu pastinya, tetapi ya entah ini dari pemagaran gaibnya itu atau dari rajanya itu ya Mas ya, menimbulkan kayak menjadi daya tarik bagi sosok-sosok astral yang ada di sekitaran gitu loh Mas. Jadi malah ritual yang dilakukan untuk membersihkan ini menarik untuk sosok astral. Saya tidak berani memastikan pada waktu ritual pembersihannya ya Mas ya. Tapi dari ya entah itu dari raja-rajanya sendiri, terus kayak ritual pemagaran gaibnya sendiri gitu ya. Itu salah satu
dari semua itu ada yang satu, ada yang kayak menarik sosok-sosok astral yang ada di sekitar untuk mendekat ke titik ini gitu loh. Oke. Jadi entah itu dari prosesi kayak pemagaran gaibnya, entah itu dari raja-rajanya sendiri yang ditanam di situ gitu loh. Karena jadi ini seperti kasus yang pernah saya alami. Jadi ada orang yang sering kali kayak meminta raja kepada orang pintar gitu loh Mas. Dan raja ini mohon maaf, raja ini kayak istilahnya itu keliru. Yang tadinya niatannya untuk pemagaran, tetapi raja ini hanya ada raja ini itu memiliki energi yang mengundang mereka gitu loh. Oke, bisa di bayangin. Niatan kita kan awalnya untuk pemagaran biar nggak dapat serangan dari energi luar gitu ya Mas ya. Tetapi raja ini kayak ya entah itu hanya, mohon maaf, hanya keliru satu huruf saja itu sudah berbeda gitu loh. Oke. Dan sosok yang tinggi hitam ini kalau yang saya lihat berasal dari sekitaran situ, entah itu ada, kalau yang saya lihat ya Mas, di sekitaran rumahnya ini entah itu ada bangunan kosong atau kayak gudang itu yang sering kali jarang sekali orang masuk ke tempat itu gitu loh Mas. Jadi sosok ini ada di luar sebenarnya ya? Ya sebenarnya bukan berada di rumah itu gitu Mas. Oke. Kalau saya menyebutnya apa ya sosoknya? Karena ini termasuk sosok baru pertama kali ini sepanjang siaran digambarkan sosok hitam, kepalanya botak gitu ya. Tapi masalahnya di banyak cerita horor, banyak film horor, sosok-sosok seperti ini tuh dimunculkan, Mas Febri. Ya kan? Artinya saya yakin sih pembuat film horor itu tidak serta-merta ngasih sosok yang menyeramkan tanpa ada vision terlebih dahulu, ya kan? Mungkin pernah dilihatin, mungkin pernah pengalaman mistis timnya mereka sendiri pembuat film. Tapi sosok ini tuh kayaknya sering banget muncul. Ya, hitam, kepalanya botak. Ya, kalau sosok-sosok seperti ini saya sering menjumpai ya Mas. Tetapi saya sendiri nggak tahu ini itu sosok ini namanya apa, saya sendiri nggak tahu gitu Mas. Yang paling banyak saya nemuin sosok tersebut ini di mana? Di pegunungan. Oh, di pegunungan. Tapi sosoknya lebih besar lagi Mas. Oke. Pegunungan, terus di situs-situs candi gitu loh. Sendang gitu ya. Iya. Baik. Baris tuh kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan kah? Atau tambahan mungkin? Cukup? Tidak Kak. Ya. Terima kasih, selamat malam.